بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang oleh karena anugerahnya, karunia-Nya, rahmat, taufik serta hidayahnya, sampai detik ini kita masih bisa bernafas dan beraktivitas, dan semoga aktivitas kita pada hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabat serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Semoga di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin. Pemirsa Sumaya Channel yang sangat saya cintai, terima kasih karena masih setia membersamai kami, mengikuti dan menyaksikan kajian-kajian kami di channel ini. Semoga kajian-kajian kami dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang sangat saya cintai, judul kajian kita pada kesempatan kali ini adalah pengakuan perlu pembuktian. Mengapa? Karena pengakuan tanpa bukti samalah seperti janji yang tidak ditepati. Atau bahasa kerennya NATO, no action, talking only, alias omong doang. Pemirsa yang saya cintai, setiap manusia dalam kehidupan ini senantiasa ingin dihargai, dihormati, dan diakui eksistensi atau keberadaannya. Itulah sebabnya setiap orang ketika memperkenalkan namanya, sekaligus juga dia akan memperkenalkan profesi yang dipegangnya atau profesi yang dijalaninya. Dan setiap orang akan berbangga dengan profesi ataupun status yang dia miliki. Itulah sebabnya tidak mengherankan kalau dalam kehidupan ini setiap orang akan mengaku sebagai anu, sebagai ini, dan sebagai itu. Saudara-saudara yang saya cintai, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bahkan dalam bernegara serta beragama, seseorang selalu mengaku-ngaku sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan. Bahkan ada yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Pengakuan seperti ini biasa-biasa saja, boleh-boleh saja, lumrah-lumrah saja. Namun apakah pengakuan itu diakui oleh Allah, oleh Tuhan ataukah tidak? Saudara-saudaraku sekalian, mengaku sebagai hamba Allah atau mengaku sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW tak ada salahnya, tak ada masalah. Namanya juga ngaku-ngaku. Siapa saja boleh mengaku-ngaku. Masalahnya adalah apakah pengakuan kita sebagai hamba Allah itu diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak? Juga pengakuan kita sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW itu diakui oleh Rasulullah SAW ataukah tidak? Demikian juga pengakuan kita sebagai orang yang beriman, orang yang patuh dan taat kepada Allah, sah-sah saja, wajar-wajar saja. Namun apakah pengakuan iman kita itu diakui oleh Allah ataukah tidak? Itu yang harus kita permasalahkan. Itu yang harus kita pertanyakan
atau itu yang harus kita persoalkan. Saudaraku sekalian, sebagai seorang yang beriman, dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Penyayang, berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu mengira? Apakah manusia itu menduga? Dan apakah manusia itu menyangka bahwa dirinya akan dibiarkan begitu saja mengatakan, kami beriman, kami beragama Islam, wahum la yuftanun. Lalu mereka gak diuji lagi, tidak dites lagi, atau tidak diverifikasi lagi. No, tidak. Kata Allah, walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami, kata Allah, telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sungguh kami telah memverifikasi, mengklarifikasi, dan memvalidisasi pengakuan iman orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaku. Maka dengan verifikasi yang diujikan oleh Allah, Allah pun tahu, meskipun Allah sebenarnya sudah maha tahu, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, siapa yang benar-benar patuh dan taat kepada Allah, wala ya'lamannal kazibin, dan siapa yang benar-benar pendusta atau pembohong. Pemirsa semua channel yang saya cintai, salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memverifikasi iman seseorang atau kepatuhan ketaatan seseorang kepada Allah adalah dengan perintah atau larangan yang Allah sampaikan kepadanya. Jika perintah Allah dilaksanakan dan larangan Allah dijauhi, ini menunjukkan bahwa orang yang mengaku beriman itu benar-benar diakui keimanannya. Tetapi kalau seseorang mengaku beriman, tetapi perintah Allah tidak dia laksanakan, atau malah larangan Allah dikerjakan, maka imannya kepada Allah perlu dipertanyakan, perlu dipersoalkan, perlu dipermasalahkan. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apakah ibu, bapak, dan saudara-saudara adalah orang yang beriman? Ya. Jika saya, bapak, dan saudara-saudara mengaku sebagai orang yang beriman, maka ayat ini dialamatkan kepada kita, dialamatkan kepada saudara dan saya. Apa kata Allah? Udhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara total, secara keseluruhan, secara utuh penuh. Jangan sepotong-sepotong, jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Tapi Islamkanlah dirimu secara utuh penuh, seluruh jiwa dan ragamu total untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Orang Islam yang kafah itu adalah orang Islam yang pertama mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Allah yang benar dan patut untuk diibadahi. Juga mengakui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah yang wajib diikuti, wajib diteladani, dan wajib untuk dicontoh segala perbuatan dan lakunya. Sebab kita telah berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Itulah yang pertama. Yang kedua, orang Muslim sejati itu adalah mendirikan sholat,
Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima, melaksanakan haji bagi orang yang telah memiliki kemampuan, kesempatan untuk melakukannya atau melaksanakannya. Seorang muslim baru dianggap sempurna dan paripurna kalau dia mengamalkan secara konsisten dan konsekuen seluruh rukun iman dan rukun Islam yang 5 perkara itu. Setuju? Saudaraku sekalian, saat ini kita sedang diuji oleh Allah di bulan Ramadan ini. Bulan di mana Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman atau sebagai seorang Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumussyam," diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. "Kama kutiba alal ladzina min qablikum," sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara sekalian, ayat ini menjadi alat ukur bagi Allah dan bagi kita orang-orang yang mengaku sebagai orang yang beriman. Jikalau kita berpuasa, maka kita benar-benar beriman. Namun bila kita tidak berpuasa tanpa uzur syar'i atau alasan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, maka keimanan kita dan keislaman kita patut dipersoalkan, patut dipertanyakan. Jangan-jangan pengakuan iman dan Islam kita dapat didiskualifikasi oleh Allah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang membedakan antara manusia yang beriman dan yang tidak beriman, alias orang Islam dengan orang non-Islam itu, kalau tak mau disebut seorang kafir, adalah pada pengamalan rukun iman dan Islam. Yang membedakan Yusuf dengan Yosef adalah karena Yusuf mengucapkan 2 kalimat syahadat sedangkan Yosef tidak. Yang membedakan Yunus dengan Julius itu adalah karena Yunus sholat dan zakat sementara Julius tidak. Dan yang membedakan antara Idrus dengan Markus adalah karena Idrus berpuasa dan berhaji sementara Markus tidak. Betul? Lalu apa kira-kira yang membedakan antara Yusuf dengan Yosef, Yunus dengan Julius, serta Idrus dengan Markus? Kalau Yusuf dan Yunus serta Markus tidak bersyahadat, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa dan tidak berhaji. Bukankah Yosef, Julius dan Markus juga tidak syahadat, tidak sholat, tidak zakat, berpuasa dan berhaji? Lalu apa kira-kira yang membedakan mereka di dunia ini maupun di hari kiamat nanti? Silahkan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Dan terima kasih atas segala atensinya dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Dan bila saudara-saudara menganggap video ini dapat memberikan pencerahan kepada banyak orang, maka silahkan di like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Serta jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dalam video-video kami yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.